Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma alimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasulullah. Jemaah salat masjid Allah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali, bersilaturahim. Kemudian juga nanti kita belajar sedikit untuk mendalami ayat atau surat yang ada di dalam Al-Quran, surat yang begitu istimewa, yang sangat agung, yaitu surat Al-Ikhlas. Menarik itu. Kenapa disebut Al-Ikhlas? Padahal di dalamnya nggak ada kalimat ikhlas. Nanti, kenapa disebut Al-Ikhlas? Padahal di dalam ayat-ayatnya nggak ada kata al-ikhlas, tapi dinami al-ikhlas. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, setelah kita mengucapkan alhamdulillah atas rasa syukur kita kepada Allah atas nikmat-nikmatnya, juga kita ucapkan shalawat kepada Nabi Muhammad SAW, kepada Rasulullah, para sahabat, para tabi'in, para alim ulama dan kaum muslimin seluruhnya yang senantiasa ikhlas mengikuti risalah beliau. Baik, kita mulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Saya baca surat Al-Ikhlas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Semua hafal. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baik semuanya, 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak banyak ayatnya, hanya terdiri 4 ayat. Dinamai surat Al-Ikhlas, begitu banyak namanya. Syekh Sya'rawi menyebutkan 16-an nama, saya nggak hafal semuanya. Di antara namanya adalah surat At-Tauhid, surat At-Tajrid, surat As-Somad, surat Al-Qasas, dan sebagainya. Apa semuanya? Banyak sekali namanya, namun yang kemudian dicatat dalam mushaf ini namanya adalah surat Al-Ikhlas. Di mana diturunkan surat Al-Ikhlas? Ya, terjadi perbedaan pendapat, namun yang terkuat adalah Al-Ikhlas termasuk surat Makkiyah, surat yang diturunkan di Mekah ya, sebelum hijrah. Bagaimana asbabun nuzul, sebab diturunkannya ayat ini? Bagaimana kisahnya? Sebagaimana kita tahu, Rasulullah SAW dakwah di Mekah selama berapa tahun?
Bukan berapa tahun? Hah? Hah? Iya, 12 atau 13. Banyak menyampaikan 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Nanti jadi 23 tahun meninggal Rasulullah, kan berapa umur? 63 tahun ya. 40 tahun diangkat menjadi nabi. 13 tahun berjuang berdakwah di kota Mekah, 10 tahun di kota Madinah. Ada seorang rajul Quraisy, ya, orang kafir Quraisy, namanya Amir bin Tufail, sebagai utusan para pembesar Quraisy, ya, dakwah Rasulullah yang selama 13 tahun, yang awalnya adalah Syria, yang secara siri, secara tersembunyi, ya, sembunyi-sembunyi, dakwah kepada istri, ngajak ponakan, ngajak pembantu, ngajak keluarga-keluarga, secara Syria itu selama berapa tahun? Mas Nabi berapa tahun dakwahnya Rasulullah? Di pelajaran kelas berapa ini? Kelas 3 atau kelas 4 ya, SD. Nah, selama 3 tahun mengajak orang-orang Mekah, ya, secara sirri, belum jahri, belum terang-terang. Itu 3 tahun. Kemudian dilanjutkan dakwah jahri. Ketika Allah mendengarkan fasda bima tu'mar mu'rid anil jahil. Sampaikan fasda bima tu'mar. Sampaikan secara terang-terangan apa yang telah diperintahkan kepada kamu, ya Muhammad. Maka kemudian Rasulullah, ya, setelah mendapatkan ayat itu, beliau langsung menuju Jabal Qubais yang berada di Sofa, dekat Sofa. Kalau kita sudah ke Mekah, mungkin akan kebayang, ya, Sofa Marwah. Saya doakan yang sudah atau yang belum, semuanya bisa untuk ziarah sekaligus haji dan umrah ke kota suci Makkah dan Madinah. Amin ya rabbal alamin. Nah, maka Rasulullah naik gunung Jabal Qubais dan menyeru orang-orang Quraisy. Disuruhlah orang-orang Quraisy itu untuk datang. Ini suara tadi. Nah, datanglah orang-orang Quraisy. Setelah datang berkumpul semuanya, kemudian kan ditanya, sekiranya saya sampaikan di balik bukit ini ada pasukan yang hendak menyerang kamu, kira-kira kamu percaya nggak dengan kata-kata saya? Spontan mereka, ya pasti percaya. Kenapa? Karena Nabi Muhammad belum jadi Nabi itu sudah terkenal dengan apa? Sebutan Al-Amin, orang yang terpercaya. Semuanya percaya dengan Nabi Muhammad. Bahkan ya, bukti dari bahwasanya mereka percaya dengan Nabi Muhammad, sudah jadi Nabi saja yang mereka katakan Nabi itu adalah gila, ya. Nabi itu macam-macam lah kata-katanya, ya. Tapi apa? Mereka nitipin barang berharga pada siapa? Pada Nabi Muhammad, kan? Dikatakan kalau saya bilang di belakang ini ada pasukan mau nyerang kamu, percaya gak? Percaya. Baru setelah semua percaya dia bilang, Ana Rasulullah, saya adalah utusan Allah yang memberikan kabar gembira. Namun apa? Langsung ya, orang yang sayang kepada dia, yang pada saat lahirnya Nabi Muhammad itu menyembelih akikoh, bahagia, senang. Siapa dia? Namanya Abu Lahab. Dia mengatakan kabar.
celaka Muhammad? Apa hanya untuk ini kalau kemudian? Baru kemudian ada surat Al-Ahzab. Saya tidak akan bercerita itu sepanjang lebar. Saya ingin mengatakan bahwasanya dakwah Nabi Muhammad itu kemudian membuat orang kafir Quraisy itu gelisah. Ketika banyak dari mereka dakwah Syria, dakwah Jahriyah, kemudian Umar bin Khattab masuk di tahun kelima Hijriah. Umar bin Khattab itu kan bikin suasana semakin kaum muslimin semakin berani, semakin memiliki keberanian karena masuknya Umar bin Khattab. Kaum kafir Quraisy semakin ribut begitu. Anak mereka ada yang masuk Islam, orang tuanya masuk kafir. Terjadilah fitnah di antara keluarga itu. Ada yang masuk Islam, mungkin istrinya, suaminya belum, atau sebenarnya suaminya belum, istrinya belum, orang tua masuk Islam, anaknya belum. Jadi ribut lah. Nah, kemudian Amir bin Tufail ini diutus untuk mendatangi Rasul, ya. Dan Muhammad, udah nggak usah bikin ribut lah. Kamu ini sebenarnya pengen apa sih? Kalau kamu pengen jadi raja, udah kami jadikan kau raja. Ya. Kalau kamu ingin menjadi orang terkaya di Mekah, kami kumpulkan di harta ini dan kami kasihkan ke kamu semua. Kalau kamu ingin istri yang tercantik, kami carikan wanita tercantik di Mekah ini, kami kasihkan ke kamu. Kalau kamu itu kesurupan, ya, kalau kamu itu kesurupan, kerasukan, kami carikan orang yang bisa membantu kamu. Tapi tolong, kamu berhenti daripada mengajak kami kepada Tuhanmu. Kemudian ya, Rasulullah dinego kayak gitu, apakah kemudian iya saya pengen jadi raja gitu, iya saya pengen punya harta banyak, iya saya pengen punya kedudukan, apakah seperti itu? Iya saya pengen istri yang tercantik. Tidak, Rasulullah tidak menerima bujukan-bujukan rayuan seperti itu. Lantas kemudian Amir bin Tufail datang lagi. Muhammad ini nggak mau berhenti. Udah kalau begitu sif lana rabbak. Dalam riwayat yang lain unsub lana rabbak. Dalam kalau kayak gitu sebenarnya seperti apa sih Tuhanmu itu? Anaknya siapa? Bapaknya siapa? Apa Tuhanmu itu dari besi, apa dari emas, apa dari kayu? Maka setelah turun pertanyaan ini, siflana rabbak, coba jelaskan kepada kami Tuhanmu itu seperti apa? Maka turunlah malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW membawa surat ini. Qul huwallahu ahad. Maka dimulai dengan qul di situ. Perintah kepada Muhammad, katakan. Ya, qul ya Muhammad, katakan wahai Muhammad, huwallahu ahad. Katakan Allah ahad. Allah itu esa. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Di sini ayat-ayat ini, qul huwallahu ahad, Allahus samad. Ini adalah hakikat daripada tauhid. Kalau tauhid itu kan kalimat apa? La ilaha illallah. La tidak ada, ilah, la ilah. Tauhid itu kan ada dua sisi. La ilah itu adalah nafi, illallah itu adalah isbat. Nafi artinya kita menolak segala bentuk Tuhan. Semua Tuhan kita hapuskan.
Lantas kemudian kita tetapkan satu Tuhan itu. Ilah, tidak ada Tuhan, tidak ada Tuhan seluruhnya. Kemudian kita tetapkan ilah, inilah. Nah di sini qul huwallahu ahad. Ini sebaliknya. Katakan Allah itu adalah Esa, ahad. Ini isbat. Penetapan dulu. Allah itu Maha Esa, ahad. Allah Samad. Allah itu tempat bergantung, Samad. Menjelaskan Allah dulu, isbat dulu. Siapa Tuhannya? Allah ahad, Allah Samad. Kemudian berikutnya baru lam yalid wa lam yulad. Lam yalid, apa itu lam yalid? Lam yalid tidak beranak, ya. Walam yulad tidak diperanakan. Nah ini Nabi. Allah tadi itu tidak lahir, tidak beranak dan tidak diperanakan. Kemudian walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada lam yakul lahu baginya kufuwan ahad yang sebanding. Kita masuk ke ayat yang pertama. Qul huwallahu ahad. Ahad. Mana ahad? Apa itu artinya ahad? Kita biasa mengartikan apa? Esa nih. Esa. Beda kan antara Esa dan satu? Ini kita harus bisa membedakan antara Esa dan satu. Harus berbeda antara ahad sama wahid. Kenapa di sini tidak menggunakan wahid, tapi menggunakan ahad? Ahad artinya esa, artinya tunggal. Wahid artinya satu. Satu itu ya, jumlah. Jumlah itu ya, ada 0, ada 1, ada 2, ada 3, ada 4, ada 5. Kalau tunggal, kalau esa, nggak ada yang lain-lain, ya, hanya esa saja. Tidak ada yang sebelum dan sesudahnya. Nggak ada sebelum Allah, nggak ada setelah Allah. Kalau satu masih ada sebelumnya, kosong, mau, setelahnya dua. Sehingga di sini ingin membantah qul huwallahu ahad. Di sini menyebutkan siapa sih Tuhannya itu, namanya pertama adalah Allah. Dan kalimat Allah, ada yang ada ulama yang mencoba menghitung di dalam Al-Quran berapa disebutkan, berapa kali disebutkan, kira-kira berapa kali kalimat Allah disebutkan dalam Al-Quran itu kurang lebih 2.846 kali. Kalau ayat berapa sebenarnya? 6.666 kalau gitu ya. Nah ini hampir separuhnya kali ya, 2.846 kali disebutkan kalimat Allah di dalam Al-Quran. Mungkin sampai kau bisa ngecek lagi ya. Betapa Allah ingin mengenalkan kepada hambanya tentang dirinya. Falam annahu la ilaha illallah. Nama Allah pun yang ngasih tahu juga Allah sendiri, bukan siapa-siapa. Falam annahu la ilaha illallah. Allah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Namanya Allah. Kemudian punya sifat ahad. Tadi saya sedikit jelaskan berkaitan dengan ahad, antara perbedaan ahad dan wahid. Kemudian sebagian daripada manusia itu kan memiliki Tuhan. Ada yang Tuhannya bintang, ada yang Tuhannya api, ada Tuhannya matahari, ada Tuhannya sapi ya kan? Menyembah sapi, dan Tuhannya sapi. Dan banyak lagi lah Tuhan-Tuhan. Ada yang Tuhannya Tuhan ayat. Ini boleh nggak saya? Tuhan ayat.
Tuhan Allah, Ibu, Tuhan Anak. Ini tafsirnya. Kemudian disilahkan dengan istilah Trinitas. Di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Maidah ayat 73, Allah menyatakan laqad kafara alladziina qalu Allahu ta'ala. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan Allah itu salisu salasa. Allah itu adalah ayat, Ibu, Anak. Salisu salasa, 3 tapi jadi 1. 3 tapi menjadi 1. Nah, kalau Allah sendiri nggak terima kayak gitu, Allah itu adalah ahad, nggak terima ajza, nggak bisa diajzakan. Zatullah itu ahad, zatnya Allah itu ahad, esa. Jadi Allah tidak terdiri daripada ayat, Ibu, Anak. Contoh saya begini, misalkan ini meja, kan ada kapal meja, ada kaki meja, ini ada papannya. Kumpulan inilah kemudian disebut meja. Jadi kan ada zat. Meja ini ada zat. Meja ini ada bagian-bagiannya, ada bagian kakinya, ada bagian papanya, ada bagian-bagian yang lain banyak kan? Ada pakunya, ya, dan yang bukan. Nah, apakah bisa kita katakan papanya ini sebagai meja? Papanya atau pakunya saja? Atau tiangnya saja? Bisa nggak kita sebut itu meja? Nggak bisa kan? Begitulah Allah. Allah itu adalah yang tajazza. Allah itu esa. Allah itu tidak terdiri dari beberapa bagian. Yang terdiri daripada ajza itu adalah makhluk. Ahad, esa. Ahadun fi dzatihi. Allah itu esa pada zatnya. Ahadun fi sifatihi. Esa pada sifatnya. Yes. Manusia bisa disifati haya. Manusia bisa disifati manusia hidup, tapi apakah sama hidupnya manusia dengan hidupnya Allah? Al-Hayyu, sifat Allah Al-Hayyu. Allah itu maha hidup. Apakah hidupnya Allah sama dengan hidupnya manusia? Hidupnya manusia itu dikatakan hidup, kenapa? Karena dia sebelumnya tidak hidup. Sebelumnya dia mati. Kemudian dia dihidupkan oleh Allah, lantas kemudian mati lagi. Nah, hayyu, hidupnya manusia itu karena ada kematian. Beda dengan Allah Subhanahu wa taala. Hidupnya Allah itu tidak ada awal, tidak ada akhir. Laisa kamisli syai' wa huwa syai'un basir. Ala kulli syai'in basir. Allah maha hidup, Allah maha penolong, Allah maha lembut, Allah maha pemarah. Sifat-sifat Allah itu tidak akan pernah sama dengan sifat-sifat yang ada pada makhluknya. Sifatnya manusia ini hanya istilahnya kalau dalam bahasa itu sifat majazi, laisa sifat hakiki. Lembutnya manusia itu hanya majazi, majaz, bukan hakikat. Kalau lembutnya Allah, penolongnya Allah, sifat Allah Maha Penolong itu hakikat. Allah senantiasa menolong, Allah senantiasa sayang. Kalau manusia kadang sayang, kadang tidak sayang. Baik, itulah kemudian makna ahad.
Jadi Allah itu esa, Allah itu tunggal. La yatadazzal, Allah tidak terdiri dari beberapa bagian. Makanya menggunakan ahad, tidak menggunakan wahid. Wahid itu ada sebelumnya, ada sesudahnya. Kalau Allah nggak ada sebelumnya, nggak ada sesudah, nggak ada sesudahnya. Jadi pahami kalimat ahad. Allahus Somad. As-Somad. Apa itu As-Somad? Arti As-Somad secara lugah bahasa itu adalah al-maksud. Maksud itu berarti sesuatu yang diinginkan. Al-qasdu. Maka segala makhluk pasti dia membutuhkan Allah. Pasti mencari seorang yang dilahirkan itu lahir secara fitrah. Sekiranya tidak ada yang menodai, ya, membuat dia itu kemudian mengotori pikiran dia, sebenarnya dia akan bersih, pasti akan kembali kepada Allah. Secara fitrahnya manusia itu akan kembali kepada Allah. Hanya saja di sana ada syaitan, di sana ada iblis, ya kan? Dan malah tentaranya yang kemudian membuat fitrahnya manusia itu menjadi tidak bersih lagi, tidak menuju Allah lagi, kan begitu. Menuju kepada iblis, menuju para setan dan para tentaranya. Dan itulah yang diinginkan. Yang diinginkan agar manusia ini tidak menuju Allah, tapi menuju kepada iblis atau setan. Allah Somad. Allah adalah, diartikan dalam terjemahan Allah adalah As-Somad, tempat bergantung. Kita pasti ya, tiap manusia di dalam kehidupan ini, di dalam perjalanannya tidak senantiasa dalam kondisi sesuai yang diinginkan, kan? Kadang ya, ada sesuatu yang di luar prediksi, di luar perencanaan. Ketika seorang hamba sudah menancapkan di dalam hatinya Allah Somad, Allah itu adalah tempat bergantung, menggantungkan segala urusannya itu kepada Allah. Di saat sesuatu itu di luar prediksi, di luar daripada perencanaan, maka dia tidak kemudian menjadi tidak siap dengan kondisi itu. Itulah nanti kemudian dia menjadi bisa sabar. Sabar atau tidak sabar itu kan kesiapan seseorang menghadapi sesuatu yang di luar rencana dia. Ketika dia menerima pada saat kejadian, awal kejadian itu, maka itulah disebut dengan sabar. Menerima sesuatu kejadian yang di luar keinginannya, dia menerima motivasi. Ketika dia tidak bisa menerima, itu tidak disebut bulan sabar. As-Somad, ya, tempat bergantung. Kita bergantung segala urusan kita bergantung kepada Allah. Lam yalid wa lam yulad. Penjelasan kembali, karena kaum musyrikin menyatakan malaikat itu banatullah. Malaikat banatullah. Banat itu gadis ya. Ya, banat itu gadisnya Allah. Alhamdulillah ya, kalau kita mengatakan gitu, masa Allah perlu gadis ya?
Orang musyrik mengatakan malaikat itu para banatullah. Orang Yahudi mengatakan Uzair ibnu Allah. Semua ini disebutkan dalam Al-Quran. Uzair ibnu Allah. Wa Nasara, orang Nasrani mengatakan Al-Masih ibnu Allah. Maka di sini Allah ingin mengatakan lam yalid wa lam yulad. Sifat Allah itu bersih daripada nasab. Allah tidak perlu nasab. Allah anaknya siapa? Allah memiliki anak, Allah memiliki istri. Di sini dibantah. Keyakinan-keyakinan yang mereka katakan atau kedustaan-kedustaan yang mereka ucapkan yang dipaksakan menjadi sebuah keyakinan itu dibantah oleh Allah. Lam yalid wa lam yulad. Allah tempat bergantung kita itu lam yalid wa lam yulad. Tidak yalid, tidak melahirkan, walam yulad, tidak dilahirkan, tidak beranak, tidak diberanak. Yalid itu lahir, ya, seperti wanita melahirkan. Yulad itu dilahirkan. Kalau kita ya merenungi yang tadi Al-Masih, Isa Al-Masih yang dikatakan Ibnu Allah. Isa Al-Masih anaknya siapa? Maryam putrinya Imran. Di dalam kali Imran Allah Subhanahu wa ta'ala Ibrahim wa ala Imran Allah Subhanahu alim. Qala Imran Rabbi ini nazar kalau kamu mau dibanding maharuf atau kamu ini akan taslimul alim. Imran istrinya Imran curhat kepada Allah, berdoa untuk hamil. Ini nazar. Ini ajaran bagus ya buat para ibu untuk mendoakan anaknya. Jangan pada saat lahir, bahkan sebelum lahir sudah didoa. Ini nazar untuk akan mafibat muharram fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Nazar ini nanti anakku lahir. Ini anak ini hanya untuk ya Allah. Kenapa usianya sudah tua, belum punya anak, ya? Pengen punya anak, ya? Pengen punya keturunan. Nah, ternyata dikasih keturunan, oh senang. Sama karena kasih keturunan, nazar. Dah ini kalau lahir, ya murni untuk Allah. Kalau mau ada aksa, ini pada tua. Ternyata lahir. Biasanya jadi apa ya? Yang orang tua itu kan mendambakan anaknya itu biasanya laki-laki kan gitu. Biar apa? Biar menjadi benar. Ternyata setelah lahir anaknya perempuan. Falamma wada'atha qalat rabbi ini waktu tua unsa. Allah a'lamu bima wada'at. Allah Maha tahu yang lahir, yang bukan lahir. Yang lahir Allah Maha tahu. Laki perempuan sebelum lahir Allah. Walaysa dzakaru kal unsa, laki-laki tidak bisa mengatakan perempuan. Wa ini sama ibuha Maryam. Aku memberikan nama dengan nama Maryam. Nah, Maryam ini diasuh oleh siapa yang asuh? Kan orang tua yang udah tua ya. Diasuh siapa? Zakaria. Nabi juga Nabi Zakaria. Diasuh karena dia dinadarkan yang untuk Allah, maka ditempatkan di mana? Ditempatkan di mihrab. Ya mungkin mihrab ya dekat Imam Malik ya. Mihrab. Ya udah dia tinggalnya di situ aja.
Maryam alaihissalam. Ibadah aja, hidupnya ibadah. Saking solehahnya Maryam ini, doanya Maryam dikabulkan. Musim panas, pengen buah musim dingin, minta kepada Allah datang. Musim dingin, pengen buah musim panas, minta kepada Allah datang. Zakaria masuk kaget. Bisa. Dari mana itu? Waktu ini, dari Allah. Nah, ternyata apa? Allah uji Maryam itu dengan ujian berat, yaitu mengandung. Gadis tinggal di Masjid Al-Aqsa, tinggal, kemudian hamil. Nah, kira-kira apa yang dikatakan? Kira-kira masyarakat ngomong apa? Pasti melakukan sesuatu. Tidak mungkin kan? Tahu-tahu wanita mengandung dewi. Nah, akhirnya diusir dari masjid. Bahkan kemudian dikisahkan dia melahirkan sendirian. Melahirkan sendirian tanpa ada yang menolong. Ya Allah. Ini gadis ya, melahirkan sendirian. Jadi kalau istri kita aja ngelahirin berapa itu pendampingnya? Kita suruh di dalam, ya, ada dokter, ada perawat, semuanya. Paling minimal ada bidan ya. Nah, ini Maryam sendiri. Dan Maryam itu, bahwa itu masih perawan. Beda kalau saya kira, maksudnya tidak seperti Maryam. Betapa sulitnya Maryam, makanya sangat kesakitan Maryam. Nah, ala kulihan, ya, kemudian lahir ya. Setelah lahir dibawa kembalilah ke kota, kembali ke Al-Aqsa. Terus pada mencemooh, Maryam, kamu ini gimana? Bapakmu, ibumu orang soleh, orang baik, pamanmu orang soleh, orang baik. Bagaimana kamu ini seperti ini? Kamu berbuat yang tidak baik. Maka apa Maryam ngomong? Maryam berpuasa. Puasa ngomong, puasa menahan dia cium. Pasyarat dia mengisyaratkan kepada putranya yang masih merah itu surat Al-Qur'an. Mereka, bagaimana mungkin kami ngomong sama anakmu yang masih merah itu? Ternyata apa? Bayi yang kecil ini yang baru lahir berbicara. Ini Abdullah atani al-kitab. Anak yang masih merah itu berbicara kepada orang-orang kafir itu, ini Abdullah. Saya ini Abdul apa Abdul? Bukan ini Ibnullah, tapi Abdul. Kalau saya anak Allah, maka dia bilang ini Ibnullah, begitu. Tapi di sini ini Abdullah. Saya adalah hamba Allah. Atani al-kitab, waja'al nabiyya, diberikan kepada kitab dan aku menjadi nabi dan aku dijadikan seorang nabi. Sampai beberapa lanjutannya. Ini bantahan yang berikutnya bahwasanya Isa itu bukan Ibnullah tapi Abdullah wa nabi, dan dia adalah seorang nabi. Lam yalid walam yulad. Allah itu tidak melahirkan dan tidak dilahirkan, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Kemudian ada yang mengatakan, kenapa kemudian Isa dijadikan Tuhan? Semestinya ada yang lebih layak lagi dijadikan Tuhan, yang lahir tanpa ayah tanpa ibu. Siapa? Siapa yang lahir tanpa ayah tanpa ibu? Siapa? Adam.
Kalau inna masalah Isa indallahi kama masalah Adam, di dalam Al-Qur'an disampaikan hakikatnya Isa itu di sisi Allah sama sebagaimana Adam. Maksudnya dilahirkannya Isa tanpa ayah, di sisi Allah itu sama. Kalau Allah mampu melahirkan Adam tanpa ayah, tanpa ibu, hal yang lebih ya, lebih kurang dari itu ya bisa. Allah menjadikan Adam dari tanah hanya dengan kalimat apa? Tidak arada syai'an ayat kurang lalu kun fayakun. Atau ada yang punya ayah dan punya ibu, nah, kalau tadi punya ibu punya ayah, yang punya ayah punya ibu. Hawa ini lahir dari siapa? Tulang rusuk. Tulang rusuknya nggak ada. Yang punya ayah tapi nggak punya. Allah Zat yang Maha Esa itu tidak lahir dari apapun. Karena Allah yang melahirkan segalanya. Allah yang menciptakan siwa Allah. Dan siwa Allah selain Allah itu disebut makhluk. Dan siwa Allah kullu syai'in halik, segala makhluk, kullu siwa Allah halik. Kullu syai'in halik maksudnya adalah siwa Allah. Segala sesuatu ini pasti halik, pasti berakhir, pasti binasa, pasti hancur. Siwa Allah kecuali Allah. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada lam yakul lahu kufuwan ahad. Kufuwan apa kufuwan? Apa kufuwan? Dalam bahasa Arab kata-katanya kufu, kalimat kufu. Di dalam pelajaran fikih itu ketika seorang itu hendak menikah, biasanya diperintahkan untuk mencari yang kufu. Kufu itu artinya adalah yang sebanding. Nah, ya kan? Yang sebanding, yang semisal. Artinya biar tidak terlalu jauh sejarahnya. Dari berbagai sisi pendidikan, jangan jauh-jauh, ya. Agar tidak terjadi senjata, terjadi harmonis. Karena apa? Karena sebanding. Karena sebanding. Yang paling utama adalah agamanya sama itu harus sama itu sebanding itu. Ya. Kemudian sebanding dalam sisi ekonomi, sebanding daripada secara sosial. Repot kalau misalkan satunya bangsawan, satunya apa? Tidak punya posisi ya. Nanti akan mesti keharmonisan ini sulit. Nah, manusia kan tiba-tiba mungkin awal-awalnya ya masih sama senang kan itu. Ya, pengantar pertama kan semuanya indah ya. Semuanya indah, semuanya indah. Kemanapun kau pergi mas saya ikut kan. Itu biasa, awal-awal ada 1-2 bulan ya. Kira-kira apa amplop sih bisa akhirnya. Tapi kalau sudah 1-2 tahun sudah beda lagi. Apalagi sampai 20 tahun, 15 tahun. Yang mana secara fisik semuanya sudah berubah. Semuanya berubah. Dia
halus semuanya, ya. Ideal semuanya. Setelah ngobrol kira-kira sama nggak? Kalau dilihat fotonya masing-masing dulu, lihat diri sendiri setelah 10 tahun nikah, 15 tahun, 20 tahun. Nah, maka di sana diperintahkan untuk mencari kufu yang sebanding. Sehingga apa? Kalau sebanding itu nanti nggak ada yang direndahkan. Namanya keluarga pasti ada ribut, betul atau enggak? Pasti. Nah, namun nanti ketika sebanding nggak ada anjing Allah, anak ini nggak ada gitu. Begitu juga mungkin secara pendidikan. Kalau sebanding tidak akan bersama. Nah, Allah itu walam yakul lahu kufuwan ahad. Enggak ada yang sebanding dengan Allah. Tidak ada yang sebanding dengan Allah. Tidak ada satupun ahad di sini. Tidak ada satupun yang sebanding dengan Allah. Bedanya apa nih ahad yang terakhir sama ahad yang pertama? Sebagai penutupnya, apa bedanya ahad di ayat pertama dengan ahad di ayat terakhir? Yang pertama qul huwallahu ahad. Nah, ayat terakhir walam yakul lahu kufuwan ahad, sama-sama ahadnya. Apa bedanya? Ahad pertama adalah untuk Allah, sifat Allah, Allah itu Maha Esa. Ahad yang terakhir ini adalah ahad manusia. Enggak ada satupun di sini. Tidak ada satupun manusia atau makhluk Allah yang sebanding dengan Allah. Nah, inilah kemudian karena ini adalah puncak daripada tauhid, ya, keikhlasan, kemurnian. Ikhlas itu artinya murni, memurnikan Allah Subhanahu wa taala. Allah adalah yang Maha Esa, yang tidak ada sebelum dan sesudahnya. Kemudian Allah tidak melahirkan, tidak dilahirkan. Allah tidak ada yang sebanding dengannya. Benar-benar kita murnikan Allah itu. Maka kemudian surat ini surat Al-Ikhlas. Puncak daripada tauhid adalah ikhlas, kemurnian kepada Allah. Kalau sudah murni, maka tidak ada yang bisa mengalahkan. Makanya hamba yang tidak bisa dikalahkan oleh pasukan iblis siapa? Al-Mukhlasin, hamba-hamba yang ikhlas, hamba-hamba yang tulus, hamba-hamba yang murni, memurnikan Allah, mengisahkan Allah SWT. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup ya. Kalau ada pertanyaan, kita tanyakan di pertemuan setelah ini. Baik, kita tutup kita doa. Alhamdulillah bersyukur kepada Allah yang bersyukur dan bersyukur. Ya Rabbana ya Rabbana yang bersyukur. Subhanallahi wa bihamdihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma muslimin wa muslimat wa Muhammad. Allahumma ja'alna rabbana wa sallallahu alaihi wa sallam ila jannatin na'im ya rahman rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Subhanallah rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.